Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya dan saya juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitas, terutama aktivitas kegiatan belajar mengajar. Walaupun kita tidak bisa langsung bertatap muka. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal. Namun pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang hal karena kemarin baru berupa modul, belum ada penjelasannya secara langsung. Sekarang akan saya buatkan video ini tentang membahas tentang hal. Namun sebelum kita masuk ke materi, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ada Mahfudzat mengatakan manjadda wajada. Apa teman-teman? Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Nah, teman-teman harus sungguh-sungguh dalam menjalankan apapun itu. Belum paham sekarang, tetap sungguh-sungguh. Belum paham sekarang, tetap belajar. Karena pada suatu saatnya nanti sama akan menjumpai yang namanya paham. Kita tidak tahu ilmu apa yang nanti ke depannya akan bermanfaat. Jadi pelajari semua ilmu yang ada di sini dengan sungguh-sungguh. Pasti suatu saat sama akan memetik buah dari kesungguh-sungguhan yang kami lakukan. Semoga kita semuanya di sini, baik sampean, saya, dan juga teman-teman yang sudah belajar dengan tatap muka, diberikan kemudahan dalam mempelajari, dalam memahami ilmu-ilmu, baik ilmu yang kita pelajari di pondok maupun di sekolah. Allahumma amin. Baik, teman-teman semuanya, untuk mengawali pertemuan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang nakirah dan ma'rifat. Nakirah dan ma'rifat. Nah, isim dilihat dari kata umum dan kata khusus itu dibagi atau diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama disebut isim nakirah dan yang kedua disebut isim ma'rifat. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah didefinisikan mawdi'a li ghairi muayyanin. Kalimat yang menunjukkan sesuatu secara umum. Ya. Jika saya mengatakan kalimat jika kita belajar bahasa Arab, kemudian saya mengucapkan kalimat, maka yang saya maksud adalah kata. Yang saya maksud adalah kata. Jadi, kalimat yang menunjukkan sesuatu secara umum. Contohnya waladun. Anak laki-laki. Anak laki-laki itu banyak. Dan kita tidak tahu anak laki-laki mana yang dimaksud. Yang kedua, rojulun. Orang laki-laki. Orang laki-laki itu banyak. Dan kita tidak tahu orang laki-laki mana yang dimaksud. Maka itu disebut nakirah, kata umum. Nabiyun. Nabi. Nabi itu banyak. Dan kita tidak tahu nabi mana ini yang dimaksud. Nah, karena ini kata nabiyun termasuk nakirah.
Ya, bisa dipahami? Alhamdulillah. Salah satu cirinya diantaranya adalah tanwin. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa setiap kalimat yang ada tanwinnya dikatakan nakirah, tidak bisa demikian. Sekarang ma'rifat. Ma'rifat adalah kebalikan dari nakirah. Jadi, ma wudi'a li mu'ayyanin. Kalimat yang menunjukkan sesuatu secara khusus. Contohnya Muhammadun. Muhammad adalah nama orang. Jika nama itu sudah disebut, maka sudah menjadi kalimat khusus atau isim ma'rifat. Aisyah, abuka, bapakmu, atau ayahmu. Ketika cuma abun, abun mempunyai makna ayah. Ayah itu banyak. Tapi kalau sudah ayahmu, maka sudah tertentu atau sudah menjadi isim ma'rifat. Bisa dipahami teman-teman? Alhamdulillah. Kemudian isim ma'rifat itu sendiri ada beberapa klasifikasi, diantaranya isim ma'rifat itu macamnya ada 7. Yang pertama isim domir atau kata ganti. Kata ganti seperti anta, nahnu, ana. Ini yang munfasil. Kalau yang mutasil ya anta itu bisa menjadi ka, nahnu bisa menjadi na. Ya. Kemudian yang kedua isim alam atau nama. Muhammad, Ali, Maryam, Zaidan, Ergi, dan seterusnya. Yang ketiga, isim isyarah. Kata tunjuk. Ini, hada, itu, dalika. Nah, ada hada, hadhihi, dan seterusnya. Yang keempat, isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Contohnya, alladzi, alladhani, alladzina. Nah, ini contohnya isim mausul. Kemudian yang kelima, isim yang terdapat alif lam. Isim yang terdapat alif lam. Contoh al-waladu. Waladun, semula sebelum dikasih al, waladun. Mempunyai makna anak laki-laki. Anak laki-laki itu banyak. Tetapi kalau sudah diberi al-waladu, mempunyai makna anak laki-laki itu. Kalimat al-waladu sudah menjadi kalimat khusus atau isim ma'rifat. Nomor 6, isim yang dimudhofkan pada salah satu yang tersebut. Dimudhofkan itu maksudnya disandarkan. Contohnya daftaruka. Lafaz daftarun disandarkan pada ka. Ka adalah domir. Sehingga daftaruka sudah menjadi khusus atau isim ma'rifat. Daftaru aliyin. Lafaz daftar disandarkan pada aliyin. Aliyin itu nama. Sehingga daftaru aliyin sudah menjadi kalimat khusus atau isim ma'rifat. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Kemudian yang ketujuh, munadak maksud. Munadak maksud. Munadak itu panggilan. Misalkan, ya Ustadz, memanggil biasanya dengan menggunakan huruf nida atau huruf panggilan. Ya, ada yang ya ayyuha, ada yang ya ayyatuha. Nah, kebetulan di sini contohnya ya ustadzu. Nah, ustadz itu banyak. Tapi kalau sudah dipanggil ya ustadz, maka sudah menjadi kalimat khusus atau isim ma'rifat.
Mudah bukan? Ya, ini permulaan pengenalan mengenai isim ma'rifat dan isim nakirah. Sebagai bekal kita untuk masuk pada bab berikutnya. Pada bab hal. Ya, pada bab hal ini kita punya beberapa tujuan pembelajaran, di antaranya pertama, teman-teman diharapkan satu, mampu membaca bab hal dengan makna jawab. Yang kedua, mengetahui pengertian hal. Ketiga, mengetahui macam-macam hal. Dan yang keempat, mampu membuat kalimat yang terdapat halnya. Mudah-mudahan keempat tujuan pembelajaran kita ini bisa kita capai pada pertemuan kali ini. Allahumma amin. Kita maknain dulu. Silakan disiapkan dulu kitabnya. Qalam bismillahirrahmanirrahim. Qalam mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa matana fitaraini amin ya rabbal alamin. Babul hali utawi iki iku bab nerangaken hal. Al-halu utawi hal huwa hiya hal iku al-ismu isim al-mansubu kang diwaca nasab al-mufassiru kang jelasaken lima maring perkara imbahama kang samar apa ma minal hayati saking pira-pira tingkah. Jadi hal adalah al-ismul mansub al-mufassiru lima imbahama minal hayat. Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang samar. Apa? Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang samar. Contohnya seperti apa? Nahwu qaulika, seumpamane ucapan sira ja'a wis teka sapa Zaidun Zaid raqiban hale wong kang numpak. Ya. Cara membuat hal itu pada umumnya adalah berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Ya. Di sini raqiban kedudukannya sebagai hal. Raqiban adalah isim fa'il dari lafaz raqiba. Raqiba isim fa'ilnya raqibun. Misalnya jalasa isim fa'ilnya apa? Jalisun. Kataba isim fa'ilnya katibun. Nah, itu. Mudah bukan? Kita lanjutkan. Waraqibtu lan numpak sapa ingsun al-farosa ing jaran musrojan hale berpelana. Musrojan adalah kedudukannya sebagai hal. Hal simbolnya itu adalah hak berdiri. Sehingga ketika maknani kedudukannya menjadi hal cukup dengan memberi simbol hak berdiri. Hak plus alif ha, nah, itu menjadi hal. Kemudian keadaannya namanya hal, lafadz yang mempunyai keadaan tersebut disebut sahibul hal. Saya ulangi, lafadz yang mempunyai keadaan tersebut atau yang dijelaskan disebut sahibul hal. Raqibtu numpak sapa ingsun al-farasa ing jaran musrojan hale berpelana. Berpelana adalah keadaan dan yang mempunyai keadaan berpelana ini adalah al-faros atau kuda. Yang mempunyai sehingga musrojan sebagai hal, al-farosa sebagai sohibul hal. Contoh sebelumnya, ja'a zaitun raqiban. Ja'a Zaid sudah datang dalam keadaan naik kendaraan. Raqiban atau naik kendaraan adalah keadaan dan keadaan ini dimiliki oleh Zaid. Raqiban keadaan disebut sebagai hal
pemilik keadaan tersebut disebut shahibul hal. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Walaki tulan ketemu sapa ingsun. Abdullah ing Abdullah raqiban hale wong kang numpak. Raqiban hale wong kang numpak. Di sini halnya adalah lafaz raqiban, sahibul halnya adalah lafaz Abdullah. Ya. Perlu diketahui bahwa hal ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai makna sambil atau bisa juga diartikan dalam keadaan. Kita lanjutkan wamalan contoh asbaha kang serupa apa ma dalika ing mengkono-mengkono jaa zaitun raqiban raqibtu al-farsa musrajan laqitu Abdullah raqiban. Dan contoh-contoh lain yang serupa seperti jaa zaitun raqiban raqibtu al-farasa musrajan laqitu Abdullah raqiban. Sekarang di dalam hal itu juga mempunyai beberapa ketentuan atau syarat. Syarat yang pertama, wala yakunulan ora ono opo al-halu hal iku illa nakiratan kecuali isim nakirah. Syarat yang pertama, hal itu harus nakirah. Ja'a zaitun raqiban, halnya raqiban isim nakirah. Raqibtu al-farasa musrajan, halnya musrajan isim nakirah. Syarat kedua, wala yakunulan ora ono opo hal iku illa ba'da tamamil kalami. Kejaba ing dalem sakwise sempurnane kalam. Syarat yang kedua, hal itu terletak setelah kalam tam. Kalam tam adalah kalimat sempurna atau dalam bahasa lain disebut juga dengan jumlah mufidah. Apa? Jumlah mufidah. Jumlah mufidah ada dua. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah susunannya mubtada khobar, jumlah fi'liyah susunannya fi'il fa'il maf'ul, fi'il fa'il. Fi'il fa'il atau fi'il fa'il maf'ul. Contoh jaa zaitun raqiban. Jaa ini isim atau fi'il? Fi'il, betul. Ada fa'ilnya, ada. Mana zaitun? Ada fi'il, ada fa'il. Maka jaa zaitun sudah bisa dikatakan sebagai kalam tam. Kalimat sempurna. Raqibtu al-farasa musrajan. Raqibtu. Loh Ustaz, raqibtu, apakah raqibtu ini sudah bisa dikatakan kalam tam? Apa artinya raqibtu? Raqiba naik. Siapa tu saya? Di sini fiilnya raqiba. Fa'ilnya tu, tak. Benar. Apa ini sudah bisa dikatakan sebagai kalam tam? Belum. Kenapa? Karena kata kerja baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab itu ada yang membutuhkan objek dan ada yang tidak membutuhkan objek. Dan kebetulan rokiba menaiki itu termasuk kata kerja yang membutuhkan objek. Sehingga kalimat raqibtu, saya menaiki, belum bisa dikatakan kalimat sempurna sebelum ada objeknya. Objeknya apa di sini? Al-faros, kuda. Raqibtu al-faros, saya menaiki kuda. Nah, kalau sudah raqibtu al-faros, sudah bisa dikatakan sebagai kalimat sempurna. Syarat yang ketiga, wala yakunulan ora ono apa sahibuha sahibul hal iku illa ma'rifatan isim ma'rifat. Syarat yang ketiga, sahibul hal itu harus berupa isim
ma'rifah. Contohnya ja'a Zaidun raqiban, sahibul halnya mana? Zaidun. Zaidun isim ma'rifat. Raqibtu al-farasa musrojan, sahibul halnya mana? Al-farasa. Al-faras isim ma'rifat. Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Kesimpulannya bahwa hal itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang samar. Kemudian hal itu pembagiannya ada dua, ada hal mufrad dan ada hal murakkab. Contoh mufrad seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, misal Muhammad sholat sambil duduk, maka sholat Muhammadun jalisan. Ketika Muhammad saya ganti menjadi Fatimah, menjadi sholat Fatimatu jalisatan. Sholat ada tak tanis karena perempuan, jalisatan ditambahi tak marfutoh karena perempuan. Sekarang untuk murakkab bagaimana? Murakkab itu artinya tersusun. Ya, tersusun itu berarti berupa jumlah. Berupa jumlah. Jumlah tadi sudah kita pelajari di depan bahwa jumlah itu ada dua, jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Dan pada contoh ini kita untuk mempermudah pemahaman, kita memakai jumlah fi'liyah saja. Bagaimana caranya? Lafaz jalisan kita rubah menjadi bentuk fi'il mudhari'. Misalkan, shalla Muhammadun jalisan berubah menjadi shalla Muhammadun yajlisu. Kalau yang ini, sholat Fatimatu jalisatan menjadi sholat Fatimatu tajlisu. Nah, contoh yang di atas namanya hal mufrad, yang di bawah ini namanya hal murakkab. Kenapa dikatakan murakkab? Karena halnya berupa jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kok bisa tahu jumlah fi'liyah? Karena halnya berupa fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tersembunyi. Ya, bisa dipahami teman-teman? Alhamdulillah. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang hal, silakan teman-teman kerjakan tugas berikut ini. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab dan tentukan halnya. Yang pertama, Nur Hayati minum sambil duduk. 2 anak laki-laki makan sambil duduk. Jangan makan sambil tidur. Saya belajar sambil duduk. Dan Ahmad menulis sambil berdiri. Dan biasakan ketika membuat jumlah, dahulukan kata kerjanya terlebih dahulu. Terima kasih. Semoga sedikit ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang berkah dan ilmu yang manfaat. Kita akhiri dengan membaca kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.